Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, selamat datang kembali tentunya bersama saya. Nah oke, jadi pada pembahasan kali ini kita akan bahas ya kebijakan dari monetisasi di YouTube ya. Dimana di sini kita akan bahas sebuah contoh konten yang dianggap layak untuk bisa dimonetisasi di Facebook ya. Nah jadi buat teman-teman semua yang mungkin baru memulai sebuah channel YouTube, nah di sini bisa teman-teman ketahui ya sebuah contoh konten yang dianggap layak bisa dimonetisasi teman-teman ya, termasuk di bagian konten-konten yang versi-versi reaction teman-teman ya. Jadi di pembahasan kali ini kita akan bedah ya untuk contoh sebuah konten yang dianggap layak bisa dimonetisasi untuk di YouTube. Jadi untuk YouTube sendiri saat ini sudah memiliki pembaruan terbaru ya, dimana di sini kita cukup dengan 500 subscriber dan juga 3000 jam waktu tayang, kita bisa mendapatkan 3 fitur monetisasi. Nah selanjutnya nantinya teman-teman ya, ketika ingin membangun sebuah channel YouTube hanya bermodalkan HP seperti ini, teman-teman juga bisa melakukannya. Nah yang terpenting adalah intinya adalah kita berani mencoba ya. Jadi buat teman-teman semua yang belum mengetahui untuk contoh sebuah konten yang dianggap layak untuk dimonetisasi, beberapa detail untuk kebijakan syarat monetisasi di YouTube ya. Nah, oke, jadi sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya buat teman-teman semua para pendatang baru khususnya di channel ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu nantinya tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, jadi di sini yang mungkin buat teman-teman semua baru membangun untuk channel YouTube-nya, saya doakan semoga cepat mendapatkan 1000 subscriber ya. Kemudian semoga cepat kejar tayang di YouTube ya. Nah, jadi untuk saat ini di persyaratan monetisasi iklan ya, iklan di bagian YouTube sendiri masih sama teman-teman ya, di bagian 1000 subscriber dan juga 4000 jam waktu tayang. Ya, tetapi perbedaan untuk saat ini ketika memang sudah mencapai sekitar 500 subscriber, kemudian 3000 jam tayang, kita bisa mendapatkan fitur monetisasi lainnya ya, seperti langganan, kemudian super, dan juga fitur monetisasi shopping. Nah, oke, lanjut untuk pembahasannya jenis detail kebijakan monetisasi di YouTube untuk contoh sebuah konten yang layak dimonetisasi. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam akun kedua saya, teman-teman ya. Jadi kita bisa mengecek untuk contoh sebuah konten yang bisa dimonetisasi. Nah, nantinya teman-teman bisa dijadikan perbandingan ketika teman-teman baru mengelola untuk channel YouTube-nya. Ya, jadi meskipun kita hanya menggunakan HP kemudian perekam layar, kita juga bisa membuat konten di YouTube teman-teman ya, dan bisa berpeluang mendapatkan penghasilan dari YouTube ini. Tetapi tentu tidak instan ya. Jadi tidak ada cara instan untuk kita bisa cepat mendapatkan uang channel YouTube ini. Nah, tentu ada pengorbanan, kemudian ada juga perjuangan ya. Yang pastinya adalah konsisten, kemudian fokus pada satu topik di dalam channel YouTube kita. Nah, oke, jadi untuk pembahasannya di sini kita langsung saja. Saya akan masuk ke dalam channel kedua saya. Oke, di sini saya akan masuk ke dalam akun kedua saya, di mana di sini kita bisa mengetahui untuk contoh jenis video ataupun konten yang bisa dimonetisasi ya, untuk di detail dari kebijakan monetisasi untuk di YouTube ya. Nah, oke, jadi di sini kita langsung saja masuk ke dalam YouTube Studio seperti ini, dan di sini ada salah satu channel saya yang baru mendapatkan sekitar 8114 subscriber ya. Oke, tentu untuk mendapatkan subscriber 8000 ini tentu tidak mudah teman-teman ya. Jadi ada jatuh bangunnya juga ketika saya membangun sebuah channel ini, dan di sini baru mendapatkan sekitar 8000 subscriber. Jadi untuk mengetahui sebuah contoh konten yang layak dimonetisasi, di sini kita langsung saja masuk ke bagian logo dolar di sebelah kanan seperti ini. Kemudian di sini teman-teman tinggal klik saja di bagian konten yang digunakan ulang. Oke, maka di sini ada detail dari kebijakan YouTube teman-teman ya, di mana di sini YouTube memberikan informasi sebuah contoh konten yang dianggap layak untuk dimonetisasi. Nah, misalkan teman-teman ketika membuat sebuah konten misalkan reaction ya, nanti teman-teman bisa dicek kembali untuk kontennya. Nah, di sini untuk yang pertama ya, contoh konten yang dianggap layak untuk monetisasi yang pertama adalah revisi yang ditambahi bumbu humor atau analisis pada konten yang bukan karya asli Anda. Jadi di sini ketika kita melakukan reaction ya ataupun revisi yang ditambahi bumbu humor ya pada konten yang bukan karya asli Anda, nah di sini bisa dimonetisasi. Misalkan kita membuat sebuah video yang reaction ya, tetapi di sini kita wajib menampilkan untuk wajah kita, kemudian suara asli kita ya. Kemudian yang kedua adalah klip dari konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis ya.
Jadi misalkan kita menceritakan alur sebuah film, teman-teman ya. Jadi di sini kita juga wajib menampilkan wajah ya. Karena untuk saat ini persyaratan sendiri untuk di YouTube itu sangat ketat sekali. Kemudian yang ketiga di sini ada adegan suatu film yang dialog atau sulih suaranya telah Anda ubah. Nah, tentu ketika kita memang pandai untuk mengedit ya, kemudian adegan suatu film yang dialog atau sulih suaranya telah Anda ubah, ini juga bisa dimonetisasi. Nah, tetapi ketika kita memang pandai untuk editingnya, teman-teman ya. Kemudian yang keempat, cuplikan ulang suatu pertandingan olahraga di mana Anda menjelaskan tindakan yang dilakukan salah satu pemain yang mengakibatkan kemenangan atau kekalahan. Nah, di sini juga bisa dimonetisasi ya, sama dengan alur cerita film. Oke, kemudian yang kelima di sini ada video reaksi. Berisi komentar Anda terhadap video aslinya. Nah, kita memberikan komentar di dalam video reaction, teman-teman ya. Nah, di sini juga bisa dimonetisasi. Nah, tetapi yang terpenting adalah kita harus menampilkan suara ataupun wajah kita ya, ketika kita memberi reaksi untuk di dalam video yang ingin kita buat reaction. Nah, ini adalah contoh-contoh dari konten yang bisa dimonetisasi. Kemudian yang terakhir di sini ada hasil edit rekam video karya kreator lain yang telah Anda tambahi jalan cerita. Nah, ini sama ya seperti alur cerita, kita menambahkan alur ceritanya ataupun menceritakan untuk alur ceritanya, misalkan di sebuah film, ini juga bisa dimonetisasi. Sebelum teman-teman membangun sebuah channelnya, ketika ingin membangun sebuah channel misalkan konten-konten reaction TikTok ya, misalkan sebagai contoh ya. Jadi teman-teman harus pahami ini. Ya, yang pertama bisa kita cek revisi yang ditambahi bumbu humor atau analisis pada konten yang bukan karya asli Anda, di sini bisa dimonetisasi. Yang penting kita menambahkan humor ya ataupun bumbu humor ya, ataupun sini kita menambahkan to reaction ataupun bumbu humornya. Ya, jadi tergantung teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah klip dari konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis. Misalkan kita menjelaskan sebuah kejadian ya, jadi seperti itu. Tetapi agar untuk channel kita bisa dimonetisasi ya, saya sarankan tetap kita harus menampilkan wajah ya, walaupun kecil ya. Jadi kita harus menampilkan wajah kita ya untuk menceritakan alur-alur film seperti ini. Nah, ini ketika teman-teman membuat sebuah konten tentang reaction, teman-teman ya. Jadi ada beberapa tips buat teman-teman semua agar nantinya konten dari teman-teman itu bisa dimonetisasi di dalam YouTube ini. Nah, oke ya, jadi cukup seperti itu saja untuk detail kebijakan syarat monetisasi sebuah konten yang dianggap layak untuk bisa dimonetisasi ketika kita ingin melakukan sebuah reupload versi reaction ya. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.